Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, salam sukacita di pagi hari ini. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan pagi hari ini kembali kita bersama dalam program GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan, untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan baik dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menolong kami. Kami ada di pagi hari ini karena berkat Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami, memberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Saudara sekalian, ini adalah nyanyian syiarah Raja Daud. Atau saya boleh katakan ini adalah hikmat yang luar biasa dari Raja Daud. Ada banyak pengalaman-pengalaman daripada Raja Daud sejak dia masa muda. Ada banyak persoalan-persoalan yang Daud hadapi dari masa mudanya ketika Daud mengembalakan ternak dari ayahnya sampai Daud menjadi seorang raja atas Israel. Hal yang luar biasa dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang enak dan tidak enak yang dialami oleh Raja Daud. Namun dalam semuanya itu menjadi suatu introspeksi daripada Raja Daud, menjadi suatu hikmat yang luar biasa daripada Raja Daud, sehingga dia berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara sekalian, ini ungkapan yang luar biasa oleh Raja Daud. Kalau kita artikan saudara sekalian, kata dari rukun itu adalah baik atau damai. Tolong menolong, mengasihi, bahkan bisa saling mengerti dan memaafkan jika ada yang salah. Dan saudara sekalian, masih banyak lagi pengertian-pengertian dari kata rukun ini. Apalagi melalui interaksi saudara, bagaimana saudara dalam membangun hubungan baik secara internal maupun secara eksternal. Dan firman Tuhan berkata bahwa baik atau sungguh alangkah baik dan indahnya apabila diam bersama dengan rukun. Saudara sekalian, rukun itu, hidup bersama itu sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai kita anak Tuhan, sebab rukun itu adalah ajaran firman. Hidup damai itu adalah ajaran firman Tuhan. Dan itu adalah suatu keindahan kata firman Tuhan. Jika tidak rukun, tidak damai, berarti tidak indah. Tidak indah dalam pemandangan Tuhan. Tapi apabila ada kerukunan, ada damai, ada kasih, ada saling menolong, itu adalah satu keindahan di hadapan Allah. Dan itu adalah ajaran firman Tuhan kepada kita, kepada gereja, kepada semua anak Tuhan. Kalau kita melihat saudara sekalian, fakta-fakta yang kita lihat sekarang, kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang, bangsa-bangsa tidak rukun, saling menyerang, saling menunjukkan kehebatannya,
Ini yang terjadi di akhir-akhir ini. Ada banyak alasan-alasan sehingga mereka membuat peperangan. Bukan hanya di situ, saudara sekalian, antar kehidupan manusia, fakta-fakta yang tidak rukun, ada banyak masalah. Kita lihat di televisi, saudara sekalian, ada banyak berita-berita. Di media-media sosial, ada berita-berita bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman ini. Hidup menciptakan tidak ada kerukunan. Ada yang menciptakan kerukunan, ada yang menciptakan ketidakrukunan. Nah, saudara sekalian, namun saudara sekalian, kehidupan manusia diberikan pilihan. Diberikan pilihan, kalau saudara rukun maka ada kedamaian. Maka kalau saudara tidak rukun, ya ada kehancuran, tidak ada damai dalam hidup. Namun saudara sekalian, kita sebagai gerejanya, kita sebagai anak Tuhan, apapun yang menjadi masalah kondisinya, firman Tuhan mengajar kepada kita ciptakan keindahan ini. Kita ciptakan kebaikan itu dengan rukun. Kita duduk bersama, kita diam bersama. Nah, ini yang Allah ajarkan di dalam kehidupan saudara. Memang ada banyak yang membuat saudara atau kita sehingga kita tidak hidup dalam rukun. Kita tidak hidup rukun. Saudara sekalian, iblis menaruh dengki, iblis menaruh iri hati, iblis menaruh dendam dalam hati kita. Ketika kita tidak taruh firman Tuhan dalam hati kita, ketika terjadi kekosongan dalam hati kita, maka iblis dia datang membisikkan, menabur benih iri hati, mementingkan diri sendiri. Dan itu adalah dasar-dasar munculnya persoalan-persoalan. Dari persoalan hati menjadi satu persoalan yang physically. Dan itu kita lihat kejadian-kejadian sekarang. Namun saudara sekalian, pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, kita harus hidup rukun, kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita harus waspada di dalam kehidupan ini. Karena ini adalah ajaran firman Tuhan. Kata rukun adalah ajaran firman Tuhan. Hidup berdampingan adalah ajaran firman Tuhan. Rukun bersama adalah ajaran firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Firman Tuhan menasihati kepada kita. Ini adalah satu kerinduan Tuhan kepada gerejanya. Kepada kita sebagai anak Tuhan, siapapun saudara. Ini berbicara tentang firman Tuhan, ini berbicara tentang kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan bagi gerejanya, keinginan Tuhan di dalam keluarga, keinginan Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis sekarang semakin bekerja dan terus bekerja, membuat manusia tidak rukun, membuat keluarga tidak rukun, membuat bangsa-bangsa tidak rukun, membuat saudara-saudara tidak rukun. Iblis menaruh rasa dengki, iblis merasa iri hati, iblis menaruh rasa mementingkan diri sendiri, merasa hebat. Dan ini yang dilakukan oleh iblis sekarang di akhir zaman ini. Dia semakin bekerja untuk menghancurkan kehidupan manusia. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita waspada, agar kita berjaga-jaga. Sebab itu firman Tuhan ajarkan kita di pagi hari ini, saudara sekalian. Mari kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 berkata begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sangat ngeri, saudara sekalian. Karena ada iri hati dan mementingkan diri sendiri dalam satu komunitas, karena ada iri hati,
Dalam satu keluarga karena iri hati dan mementingkan diri sendiri, karena dalam keluarga ada kesombongan, ada keangkuhan, maka Alkitab berkata di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Memunculkan segala macam perbuatan jahat, saudara sekalian. Dan ini fakta yang terjadi. Persoalan hati, mementingkan diri sendiri, muncul dalam satu action physically, saling menyerang. Saudara sekalian, apa yang firman Tuhan akan terjadi? Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Sebab itu kita harus waspada dalam kehidupan ini. Kita butuh firman untuk mengontrol kita. Kita butuh kebenaran untuk mengontrol kita. Kita tidak diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan untuk kita saling berperang, untuk kita saling menyakiti. Tidak diajarkan. Kita tidak diajar oleh firman untuk kita saling menendam, kita saling iri hati, kita saling mementingkan diri sendiri. Tidak diajarkan kita atau kita saling bermusuhan. Itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi ajaran firman Tuhan adalah kita diam bersama dengan rukun, saudara sekalian. Seperti firman Tuhan katakan di pagi hari ini. Kan, ini menjadi kerinduan Daud. Ini menjadi kerinduan daripada Allah, saudara sekalian. Ini Allah ajarkan dalam firman-Nya. Alkitab adalah firman, mengajar kepada kita, menuntun kepada, memperbaiki kehidupan kita, kehidupan saudara, agar kita tidak berjalan keiri hatian, agar kita tidak berjalan dalam keegoan kita, tapi kita berjalan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Nah, firman Tuhan kata mari kita berjaga-jaga. Jaga hati kita, berjaga-jaga. Kita taruh firman Tuhan dalam hati kita. Dan kita berjaga-jaga, kita waspada di akhir-akhir ini. Lawan musuh iblis, kata firman Tuhan, berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Jangan sampai saudara sekalian, kita menjadi target dari iblis. Mari kita berjaga-jaga, agar kita tidak target dari iblis. Ketika dilema ada kekosongan hati, ketika dia melihat ada iri hati, ada kedengkian, iblis mulai bekerja dari hal yang kecil, lalu dia membuat hal yang besar. Namun firman Allah berkata, mari kita berjaga-jaga dengan cara kita hidup rukun bersama. Itu adalah dasar firman Tuhan. Kalau iblis melihat kita rukun bersama, dalam gereja rukun bersama, dalam keluarga hidup bersama, dalam komunitas kita rukun bersama, saling membangun, saling menolong. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati. Maka kekuatan-kekuatan, maka berkat itu Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dampak dari kita hidup rukun, maka akan Allah alirkan berkat itu. Allah alirkan berkat-berkatnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Berkat jasmani dan rohani, berkat sukacita dan sejahtera Allah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat jasmani Allah perintahkan dalam kehidupan kita untuk datang memberkati kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Siapapun yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapa, Engkau menolong mereka oleh kekuatan kuasa-Mu. Berkati kehidupan mereka saat ini dengan kekuatan firman-Mu, memulihkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka kalau mereka ada yang sakit Tuhan. Dalam kekurangan, Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupi mereka. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, berdoa agar berkat Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur di pagi hari. Haleluya. Amin.